Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya untuk kromatografi lapis tipis, di mana kromatografi lapis tipis ini merupakan salah satu teknik lapis tipis. Di dalam kromatografi lapis tipis atau sering disebut dengan KLT itu ada beberapa istilah yang akan kita pelajari. Ada yang dinamanya KLT atau kromatografi lapis tipis atau sering disebut juga dengan thin layer kromatografi. Kemudian dalam pengembangannya atau disebut dengan development, di mana ada proses eluasi dan elusi, fase gerak dan fase diam. Pada eluen ada sebutan eluen dan eluat, di mana kalau kita berbicara eluen berarti kita bicara pelarut untuk pengembangan. Kemudian untuk eluat kita berbicara pelarut yang mengandung analit hasil pemisahan dengan kromatografi. Kemudian ada kromatogram, ini merupakan hasil pemisahan yang berupa gambar. Kemudian ada kromatograf. Kromatograf ini alatnya, alat untuk kromatografi. Dan nanti ada istilah namanya RF atau retardation factor. Ini adalah jarak migrasi analitik dari titik awal atau titik migrasi fase gerak setelah pengembangan. Nanti ada rumusnya. Dan ada lagi istilah yang adalah RRF, di mana RF itu merupakan 100 kali dari RF. Jadi jika kamu sudah dapat retardation factor, maka kamu dapat mencari RRF-nya dengan mengkalikan 100 dari retardation factornya. KLT ini dikembangkan oleh Ismailov dan Schreiber pada tahun 1938. Ini merupakan cara pemisahan dengan absorpsi pada lapis tipis yang disebut juga absorbennya. Kromatografi absorpsi dan partisi itu saling berhubungan. Dia ada dua fase, yaitu ada fase stasioner dan ada fase mobile, di mana pada fase stasioner terjadi yang namanya penyerapan atau absorben, dan di fase mobile itu ada proses pelarutan. Biasanya ini dilakukan hanya untuk analisis kualitatif, jadi kita hanya akan melihat ada atau tidak ada, tapi tidak kuantitatif, artinya tidak mengetahui berapa konsentrasinya. Lapis tipis ini terdiri dari beberapa alat. Alatnya dapat berupa plat. Platnya ada kaca, bisa terbuat dari kaca, aluminium atau plastik, dan bahan absorbennya berupa silika gel, aluminium dan selulosa dan lainnya. Nah, ada beberapa macam absorben yang dapat digunakan dalam proses KLT atau kromatografi lapis tipis, yang ini sering kita jumpai di pasaran. Ada nama silika gel J, silika gel JF, silika gel H. Bisa juga dengan menggunakan aluminium H, aluminium HF, dan zat selulosa lainnya. Di dalam proses kromatografi itu ada fase diam. Ada dua fase. Yang pertama itu fase diam. Ini menggunakan silika gel. Silika gel ini sifatnya biasanya polar, mengandung pengikat gypsum, Ca, kalsium sulfat 5-15%. Kalau silika gel S-nya mengandung pengikat starch atau pati, selulosa. Kemudian untuk silika gel GF 254 ini mengandung pengikat gypsum dan indikator fluoresensi timah, kadmium sulfida atau mangan, timah silika aktif yang berfluorensi pada panjang gelombang 254 nanometer. Silika gel H ini atau sering disebut dengan silika gel N itu tanpa mengandung pengikat, biasanya untuk kromatografi vakum ya. Silika gel F25 tanpa pengikat tapi mengandung indikator untuk fluoresensinya. Nah, khusus untuk silika gel 254 dan 366 ini untuk pemisahan preparatif dan mengandung indikator fluoresensinya. Selain silika gel juga menggunakan aluminium atau aluminium Al2O3. Sebenarnya kalau aluminium ini kurang polar dibanding silika gel. Kemudian aluminium bisa bersifat basa, netral atau asam. Ada 3 jenis, ada G, F, H, dan T. Secara sederhana, mekanisme KLT atau kromatografi lapis tipis ini ada 3 tahap. Yang pertama senyawa, di mana absorpsi senyawa pada absorben atau penyerap atau disebut juga fase diam. Kemudian kedua ada kompetisi fase gerak. Di sini masuk ke fase gerak. Solut untuk berikatan dengan fase diam, di mana solut lepas dari permukaan fase diam atau disebut dengan desorpsi. Kemudian akan terjadi
deulusi dari senyawa oleh eluen atau pengembang, atau ini disebut dengan fase gerak. Jadi ada dua fase diam dan fase gerak pada proses KLT. Pada prosedurnya nanti kromatografi lapis tipis ini dia akan menyerap zat warnanya, kemudian akan menimbulkan bercak. Nah, di situ kita dapat melihat apakah ada komponen yang diinginkan atau tidak, atau positif atau negatif. Nah, penampakan bercak itu dapat berupa visual ya, dia analitik warna. Jadi dia berwarna sesuai dengan konsentrasi atau zat yang diidentifikasi. Ada juga penampakan bercak kimia, misalnya ada uap odium, asam sulfat, pekat atau ninhidrit. Biasanya dia berupa bentuk titik hitam ataupun zat berwarna-warni. Kemudian lempeng yang diberi oleh fluoresensinya. Nah, untuk penampakan bercak kimia berdasarkan sifatnya ada dua, ada yang permanen dan ada yang sementara. Biasanya kalau dia permanen dia akan bersifat asam sulfat, pekat ninhidrin, artinya dia benar-benar akan membentuk zat warna yang berasal dari bahan kimia yang diabsorpsi. Nah, sedangkan untuk sementara dia biasa hanya berupa uap iodium, setelah beberapa menit dia akan menghilang. Maka kita harus membacanya dalam hitungan menit, lebih daripada itu tidak akan terlihat lagi. Kalaupun terlihat dia bisa berbentuk positif palsu kalau sering disebut orang lab. Sedangkan untuk berdasarkan spesifisitasnya itu ada yang spesifik dan ada umum. Artinya kalau dia spesifik itu jelas bahwa kalau ada bercak seperti itu dia adalah kelompok ninhidrit, dia sangat spesifik. Namun kalau umum seperti uap iodium, asam sulfat, pekat, itu hampir semua zat akan membentuk uap iodium. Untuk pengembangan pada kromatografi lapis tipis ini, penyerapannya bisa dia naik atau menurun. Kemudian berdasarkan dimensinya ada satu tahap, ada yang lebih dari 2 tahap, dan ada yang pengembangannya secara 2 dimensi. Nah, penggunaan KLT ini biasa untuk menentukan jumlah komponen dalam campuran yang saya bilang tadi. Dia akan memisahkan satu komponen dari campurannya, kemudian akan diukur apakah dia ada atau tidak ada. Kemudian untuk menentukan identitas antara 2 campuran, jadi untuk mengidentifikasi zat antara 2 campuran. Saya contohkan misalnya ada cairan, ada zat warna yang digunakan di dalam makanan, kemudian apakah dia rhodamin B ataukah bukan, maka bisa digunakan dengan metode KLT. Ketika warnanya naik dia akan membentuk zat warna merah, oh berarti dia positif rhodamin B, berarti makanan tersebut mengandung zat warna berbahaya, adalah rhodamin B yang sebenarnya tidak diperbolehkan pada makanan. Kemudian yang ketiga untuk monitor perkembangan reaksi, dan kemudian untuk menentukan keefektifan pemurnian karena dapat memisahkan 2 zat warna, 2 zat partikel, 2 zat kimia. Kemudian menentukan kondisi yang sesuai untuk pemisahan pada kromatografi kolom dan menentukan monitor kromatografi kolom. Sebelum masuk ke kromatografi kolom, kita akan masuk dulu ke kromatografi lapis tipis. Nah, ini paparan singkat, nanti selanjutnya ketemu di materi pada praktikum. Di praktikum itu akan dijelaskan lebih lanjut apa itu prinsip kerjanya dan bagaimana menentukan atau prosedur kerja dari KLT akan dilihat per fase, baik itu fase diam ataupun fase geraknya di dalam praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.